bolehkah kita sujud di depan atau kepada ibu atau ayah? Tidak boleh ya. Kalau di depan ibu dan ayah dia sholat, misalnya ayah dan ibunya ada di depan, tapi dia sholat, ya ini tidak ada masalah, sebab dia sujud untuk siapa? Untuk Allah. Tapi kalau dia sujud kepada ibu atau ayahnya, ya maka ini tidak boleh. Ya, sebab sujud itu ada ibadah yang khusus, hanya diberikan untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh diberikan kepada makhluk. Adapun apa yang datang dari kisah Nabi Yusuf alaihi salam, ya, beliau sujud kepada ayahnya, bahkan setelah Nabi Yusuf punya kedudukan, ya semuanya sujud kepada Nabi Yusuf. Ini syariat umat-umat sebelum kita, dan telah datang di dalam syariat kita, hal tersebut tidak diperbolehkan. Ya, telah datang dalam syariat kita, hal tersebut tidak diperbolehkan. Ada yang menyangka bahwa perawi hadits yang meriwayatkan hadits yang lemah, berarti dia telah berdusta atas nama Rasulullah SAW. Tolong penjelasannya. Ini salah ya. Nah seperti itu. Belum tentu rawi yang lemah itu dia berdusta. Kenapa dilemahkan riwayat rawi? Kadang karena dia tidak dikenal. Ya. Bukan artinya dipastikan dia dusta, tapi tidak dikenal. Karena tidak dikenal, tidak bisa diterima beritanya. Karena tidak diterima riwayatnya karena lemah hafalannya. Dikhawatirkan dia salah hafal. Ya bukan karena dia sengaja berdusta. Kalau dia tahu sengaja berdusta, maka dia akan divonis dia pendusta. Jelas? Maka salah orang yang mengatakan bahwa setiap hadits yang lemah, rawi yang lemah yang meriwayatkan hadits, itu artinya dia berdusta atas nama Rasulullah. Apa hukum saling membantu dalam masalah jual TV? Apa berdosa seorang yang menservis TV, VCD, DVD dan lain-lain? Ya, kalau hal tersebut digunakan dalam maksiat, tidak boleh tolong menolong dalam dosa dan maksiat. Sebab Allah berfirman, "Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Bolehkah kita menjadi makmum di Makassar, di mana imamnya di Mekah? Itu melalui TV. Ya, bagaimana caranya dia menjadi makmum? Dia ini. Tidak syah ya, tidak syah salatnya. Tidak syah salatnya. Apakah boleh salat Jumat diganti salat duhur di atas kapal pelni? Ya harusnya salat duhur yang dilakukan, tidak ada khutbah. Langsung saja salat 2 rakaat, jamak. Ya, di jamak. Jelas ya? Jadi kalau misalnya di atas kapal, ya, orang khutbah Jumat, ya, orang salat Jumat, maka dia kalau ikut salat di belakangnya, dia 2 rakaat salatnya, tapi niatnya apa? Hah? Niatnya duhur, bukan Jumat. Niatnya duhur, bukan Jumat. Saya punya kasus, ketika saya sholat subuh, saya terlambat ke masjid. Dan ada masbuk yang menjadikan saya sebagai imam. Ya. Dia sebutkan dia masbuk 1 rakaat ya. Lalu datang orang terlambat, kemudian bergabung bersamanya. Yang menjadi pertanyaan, apakah bacaannya dijaharkan? Iya, sepanjang dia sudah sholat berjamaah, dia menjadi imam. Dan sholat subuh bacaannya dijaharkan supaya makmumnya dengar. Apa perbedaan Salafi Sudiang dengan Salafi di Mahat sini? Tolong dijelaskan. Salafi itu cuma satu. Iya. Salafi itu cuma satu. Dia sifat
bukan baju, bukan jubah dipakai siapa orang yang memakainya. Dia adalah sifat. Siapapun dia, sepanjang dia berpegang dengan Al-Quran dan As-Sunnah, sesuai dengan jalan As-Salaf, dia salafi. Apakah di Makassar, di Jawa, di Indonesia, di Saudi, apapun warna kulitnya, ya, apapun keluarga negaraannya, itu ukurannya dia salafi. Ya. Mengaku salafi boleh saja orang mengaku salafi. Banyak orang yang mengaku salafi. Ya. Nah, sebagaimana banyak yang mengaku Islam, ya, menisbatkan perkara-perkara Islam dikatakan Islami. Sampai disko saja disebut disko Islam, disko Islami. Ya boleh saja orang kasih label-label Islami, Salafi, boleh saja. Ya, penamaan itu tidak berarti. Yang penting adalah apa? Ya, yang penting adalah hakikatnya dan maknanya. Nah, boleh saja mengaku Salafi, tapi kalau hizbi adalah hizbi, seperti orang-orang di Sudia, mereka jauh dari penamaan Salafiyun. Ya, lebih tepat dikatakan orang-orang hizbiyun. Nah, ya Wahdah juga mengaku Salafi ya. Panjang sutra bagi orang yang sholat adalah 1 hasta. 1 hasta kira-kira 46,8 cm. Ya, dari mana dia bilang kira-kira? Kalau dia pakai 46,8, ya jangan dia bilang kira-kira. Pastinya begitu. Kalau kira-kira 46 atau 47 itu kira-kira. Bagaimana jika sutra tersebut panjangnya 45 cm? Tidak cukup 1 hasta. Ya. Ini kembali ke pembahasan sutra. Apakah disyaratkan 1 hasta atau tidak? Apa dalil yang mensyaratkannya? Sutra itu yang dia adalah apa? Pembatas dan menghalangi. Nah, dalam sebagian riwayat disebut seperti belakang pelana kuda. Belakang pelana kuda itu, ya tingginya, ada beberapa penafsiran di kalangan para ulama. Dia mengatakan 1 hasta, ada yang mengatakan 2/3 hasta. Yang jelas dia bisa menjadi apa? Penghalang antara dia dan antara orang yang berlalu lalang di depannya, maka itu sudah cukup sebagai sutra, walaupun pendek. Iya, jelas ya? Apa hukum orang yang menggunakan dalam masjid dengan mendirikan kontrakan, tapi hasilnya per bulan dimasukkan ke kas masjid? Ya, ini tidak boleh seperti ini. Ini menyalahgunakan amanah. Iya. Menyalahgunakan amanah. Apa yang diamanahkan untuk masjid, dibangunkan masjid. Dan diberikan kepada apa yang merupakan pembangunan masjid. Iya. Kecuali kalau memang dana yang dimaksud di sini adalah dana yang berkaitan dengan pemeliharaan masjid, pengembangan masjid. Kalau pengembangan, ya boleh saja masjid itu punya inisiatif buka usaha supaya menjadi masukan tetap bagi masjid. Tapi kalau untuk pembangunan masjid, tidak boleh dibangunkan bangunan yang lainnya, walaupun dimasukkan kasnya ke masjid.
Tolong saya kalau nulis pertanyaan dibesarkan saya tulisannya supaya gampang dibaca. Saya tinggal di Korea. Pada hari Jumat kerja, istirahat siang jam 1. Apa yang harus saya lakukan? Kalau ada sholat Jumat, ya ada sholat Jumat di tempat itu, ditegakkan Jumat, dan dia termasuk orang mustautin di tempat tersebut, maka dia hadir Jumat. Dia hadir Jumat. Tandanya dia minta penyelesaian kepada di tempat kerjanya untuk diberi izin khusus di hari Jumat, dia menghadiri sholat Jumat. Nah, seorang tidak boleh bergampangan di dalam meninggalkan sholat Jumat dengan alasan kerja dan terikat. Boleh ke panitia masjid memperbaiki sound yang mengecil di waktu khatib di atas mimbar? Tidak ada masalah insya Allah. Boleh ke khatib minum sejenak? Tidak ada masalah. Boleh ke khatib menyuruh jemaah sholat Jumat untuk tenang? Ya, boleh saja. Itu dilakukan oleh Nabi. Ya, dan itu dari hal yang kalau memang khatib melihat ada hal yang perlu diperbaiki, ya dia bilang. Ya, kalau di jemaah langsung duduk, boleh dia ingatkan. Ya, berdiri. Nah, kalau ada anak-anak yang main, boleh ditegur oleh si khatib supaya diam. Apakah kaki dirapatkan ketika sujud? Jawabannya ada sebagian hadis yang menunjukkan dirapatkan, tapi hadisnya ada kelemahan. Hadisnya ada kelemahan. Maka yang benarnya bahwa ya tidak ada keharusan atau tidak ada anjuran untuk merapatkannya. Ya. Dan asalnya di dalam sholat tidak ada gerakan kecuali dengan dalil. Dalam majalah Kiblati ada jawaban pertanyaan bahwa mabit itu kebiasaannya orang-orang pergerakan, itu adalah bid'ah. Teman saya di Wahda bilang yang dimaksud di situ adalah mabitnya PKS, bukan mabit kita. Ya sama ya Kiblati dan Wahda, semuanya ada pemikiran Ikhwanul Muslimin. Kiblati itu yang yang tokoh-tokohnya di Saudi, orang-orang Ikhwanul Muslimin. Apa ada larangan berzikir dengan tangan kiri? Tidak larangan berzikir dengan tangan kiri, tapi afdalnya dia menggunakan tangan kanan. Dia menggunakan tangan kanannya. Sebab itu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yes. Beliau bersabda atau di dalam hadis diterangkan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa fi umurihi kullihi wa fi sya'nihi kullihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau senang menggunakan yang kanan, ya di dalam memakai sendal, dalam bersisir, dalam berwudu, bertahara, dan dalam segala perkara. Dan berzikir termasuk hal yang baik, hendaknya memakai tangan kanan. Tapi kalau ada yang pakai tangan kiri, tidak ada masalah. Berzikir dengan biji tasbih, bid'ah atau hanya makruh? Iya. Yang jelas dia adalah perkara yang bukan disyariatkan. Sebagian para ulama memastikan hukum bid'ah padanya.
Dan sebagian para ulama kita hanya mencela perbuatan tersebut, tapi mereka tidak mengatakannya sebagai bid'ah. Apabila di suatu negeri tidak ada masjid, apakah boleh menegakkan sholat Jumat di rumah? Ya, kalau ada sekelompok dari kaum muslimin ya di negeri tersebut dan mereka semuanya adalah orang-orang yang merupakan penduduk negara itu, bukan musafir, bukan juga mukim, ya, mustautin, maka mereka wajib untuk menegakkan Jumat. Mereka wajib untuk menegakkan Jumat. Hendaknya dibuat tempat khusus yang mereka bersepakat untuk sholat Jumat di situ. Sudah kita terangkan ya bahwa sholat Jumat paling sedikitnya berapa orang? 3 orang. Nah, baik, cukup dalam sini. Insyaallah taala kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.